Halo semuanya anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Guru Franz dalam pembelajaran IPS kelas 7 di SMP Negeri 1 Serui. Kali ini kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan, yang mana pembahasan ini pada bab 1 pembelajaran IPS semester 1. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang meliputi konsep ruang dan juga pengertian interaksi antar ruang dan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, dan juga kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. Ayo anak-anak, kita simak baik apa sih pengertian konsep ruang tersebut. Sebelumnya kita harus pahami apa sih ruangan itu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, yang pada umumnya adalah tempat tinggal manusia di suatu ruang tertentu. Kita lihat konsep ruang itu, di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini ada di dalam kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain dan saling berinteraksi. Begitu juga manusia yang adalah makhluk sosial yang hidupnya melengkapi satu sama lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya seperti kita yang tinggal di wilayah Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saling berinteraksi dengan tugas kita masing-masing. Pak Guru adalah seorang guru dan kalian adalah murid. Pak Guru tinggal di Kota Serui. Pak Guru sebagai pendidik mengajar kalian supaya menjadi pintar, dan kalian sebagai pelajar tugasnya adalah belajar supaya menjadi orang yang berguna di masa depan. Begitulah interaksi kita sebagai guru dan murid yang hidup di wilayah Kota Serui dalam ruang lingkup Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikutnya, apa sih bagian dari ruang-ruang itu? Apa sih bagian dari ruang anak-anak? Coba kita lihat dan amati baik-baik. Cakupannya apa saja? Di sini sudah ada gambar danau, laut, sungai, air, tanah, batuan, dan juga makhluk hidup. Dan tak lupa lapisan atmosfer yang tersusun dari lapisan paling luar, di luar angkasa sampai terdekat di bumi, yaitu eksosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, dan troposfera, beserta organisme dan makhluk hidup yang berada di dalam ruang tersebut. Dan ini yang saling mempengaruhi siklus kehidupan dan sumber daya yang ada di muka bumi. Dengan demikian, batas ruang bisa diartikan tempat dan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Berikutnya anak-anak, kita harus tahu interaksi antar ruang itu seperti apa ya. Interaksi antar ruang adalah salah satu cara mengelola ruangan-ruangan berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Oke, berikutnya ada 3 kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi, atau dengan istilah asing complementary atau regional complementary. Dan yang kedua adalah kesempatan antar daerah, kesempatan antar wilayah, atau earning opportunity. Dan yang ketiga
adalah kemudahan transfer, itu adalah transfer ability. Tiga hal ini sangat penting dan bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang yang sangat kondusif dan sangat efisien. Oke, berikutnya seperti apa sih saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda? Pak Guru kasih contoh di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen, di Kampung Menawi atau Kampung Ambai, masyarakat nelayan dan mereka mempunyai banyak ikan. Hasil keseharian adalah nelayan mempunyai banyak ikan. Dan juga Kampung Ambai Diru yang mayoritasnya adalah petani dan banyak sayur-sayuran di sana. Bagaimana keduanya saling melengkapi kebutuhan dari sumber daya alam yang ada? Mereka harus bertukar. Mereka harus bertukar, di mana orang Menawi harus menjual ikannya ke pasar dan orang Ambai Diru harus menjual sayurnya, supaya orang Menawi memakan sayur dari Ambai Diru, orang Ambai Diru memakan ikan dari masyarakat Kampung Menawi, dan juga terciptanya satu gizi dalam pemenuhan kebutuhan hidup antara masyarakat Kampung Menawi dan masyarakat Ambai Diru dengan ruang yang berbeda.